Saya kepengen impian anakku itu terwujud, tapi ya apa caranya Pak? Bisnis gak punya. Tuhan bicara tentang Matius 25 ayat 24. Dia bilang begini, bagaimana kamu melihat aku nak? Tuhan tanya gitu, kamu ngelihat aku ya apa Ruth? Tuhan bilang begini, kalau kamu aja mama yang cacat dan tidak sempurna, kamu pengen sekali entah gimana caranya mengupayakan, memperjuangkan untuk membahagiakan anak. Terus Tuhan bilang gini, lah nurut kamu apakah aku bukan papanya? Kalau aku juga papanya, aku lebih rindu untuk membahagiakan mereka. Lebih dari kerinduan dan impianmu. Tuhan bilang, aku ini papa buat anak-anakku. Saya berubah cara doanya. Pa, anak-anakku itu anakmu. Kalau aku aja kepingin mimpi mereka tak bantu, tak wujudkan. Aku percaya papa jauh lebih kepingin. Bukan cuma ingin, tapi papa akan turun tangan tolong mereka. Saya bilang gitu. Tuhan bilang, ya sepakat ya, aku papa. Kalau anakku minta roti aku ndak kasih batu. Kalau anakku minta roti aku tak kasih stick. Waduh sangar toh. Lebih, makanya Efesus menuliskan begini, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih dari yang kau doakan. Dan kau minta, karena dia papa. Satu kali tentang perumpamaan anak bungsu yang hilang, anak sulung iri, karena apa? Tidak dibikinkan pesta, setuju? Lalu bapaknya bilang apa? Nak, punyaku, itu punyamu. Waktu Tuhan ngajarin itu lagi, Tuhan bilang, kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Dan punyaku, punyanya anak-anak lu juga. Itu setahun lalu saya mulai ngajak anak saya duduk. Dua anak saya tak ajak duduk. Ayo kalian duduk, mimpimu apa? Tulisan. Bukan cuma nulis tok. Tapi kira-kira mau kayak apa nanti? Kalau kamu mau bikin perusahaan, nama perusahaannya apa? Bentuknya kayak apa? Bila perlu, bikinin logonya sekarang. Logonya kayak apa? Wah, kayak wong edan. Nulis tok, kan enggak apa-apa, enggak bayar. Nulis tok. Bikin Pak, dibikin business plan. Orang perusahaan bilang business plan. Dia bikin business plan dari tahun lalu, dibikin logonya, namanya, wis ono kabeh. Logonya, namanya, terus kira-kira pegawainya berapa, pekerjaannya kayak apa, kira-kira pembagiannya gimana, kayak gimana, ditulis Pak. Mari ditulis, kagum aku. Mari gitu ditunjukno ke aku, Ma, aku sudah coba bikin business plan sedetail mungkin. Ini Ma, terus terang Bapak Ibu, waktu aku lihat bisnisnya anak-anakku, business plannya anakku, aku down. Aku bilang ini duit berapa miliar dibutuhkan untuk bikin usaha kayak gini. Tapi aku gak wani ngomong di depan dia. Gak boleh mengedownkan yo. Pendeta kan gak boleh ngedownkan jemaatnya. Apalagi anaknya. Bagus. Wih, sangar kamu ya bisa bikin kayak gini. Dalam hati saking bagus sih. 5 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Bulan April kemarin. Saya ini diundang orang ke Jepang. Diajak orang ke Jepang. Orang ini nganggur, telepon. Burut, ke Jepang yuk jalan-jalan. Aku ini kepengen besok pensiun ke Jepang. Aku lagi ngincer rumah di Jepang. Burut pindah yuk ke Jepang yuk. Tak beli no rumah. Wah, aku dengar kata dibeli no rumah. Gak salah tau orang ini. Apakah benar? Gak ono sing nawari aku beli no rumah. Melok lah saya ke Jepang. Ternyata beneran. Disuruh mele. Terus saya bilang gini, setelah berlibur di Jepang, saya bilang Cik, tak pikir-pikir aku buat apa ya rumah di Jepang. Soalnya tak pikir-pikir Jepang Indonesia 9 jam. Aduh kesel aku di jalan. Belum tentu setahun sepisan. Gak usah Cik,
Nggak terlalu perlu. Lagian enggak ditempatin buat apa barang mati. Kan gitu toh. Saya nolak. Loh Ci, daripada rumah gini, aku ini lebih butuh kerjaan. Dek pertiki gak kerja Ci. Kepengen bikin bisnis. Gitu loh. Oh gitu? Iya. Kayak gitu gini. Kamu mau bisnis apa? Tak bantu. Sungguhan Ci? Iya tak bantu. Saya tak pikirin ya Ci ya. Pulang sampai ke Perth bulan April, bulan Mei saya 1 bulan di Perth. Saya nulis kira-kira semua bisnis yang memungkinkan untuk saya kerjakan. Kata teman saya gini, kene iki wis tambah umur ojo ndolek sing angel-angel. Jadi aku ndolek sing gampang-gampang. Soalnya wis tambah umur Pak, gak nututi Pak belajar meneng Pak. Jadi kesel ngono. Cari sing gampang. Nah di Australia itu banyak jual bisnis yang sudah jalan Pak. Kalau Indonesia kan jarang. Misalnya toko yang sudah jalan, orangnya mau pensiun, orangnya mau pindah, itu dijual. Dan semua ada pembukuannya dan itu terbuka dan itu harus diverifikasi sama audit. Jadi tidak bisa abal-abal, tidak bisa bujuk-bujukan. Tak tulis Pak, jujur tak tulis bisnis yang paling gampang dan kira-kira cuan. Bapak tahu? Pasti tidak nyangka bisnis apa yang paling gampang di Australia. Dodol lotre. Dodol lotre. Maksudnya tuh jualan koran, majalah tapi ada lotre. Lotre ini punya pemerintah jadi di sana itu halal, legal. Tak tulis. Bulan Juni awal saya ketemu dia. Mana bisnis yang kira-kira kamu bisa kerjakan? Tak tunjuk no kabeh, termasuk lotre. Harapanku dia milih sing lotre. Terus tanda tahu yang mengagetkan, saya masukkan juga di situ bisnis yang diimpikan anak saya. Tak tulis, tak cari kira-kira lek beli bisnis kayak gini piro bondone, habisnya gimana, income berapa tak tulis. Yang mengagetkan, saya tidak cerita sama dia tentang mimpi anak saya. Yang mengagetkan di antara sekian puluh bisnis yang tak sodorkan, yang dipilih sama dia hitung-hitung tiap bisnis kecuali lotre enggak dihitung BDE. Padahal ketok mata cuan loh tuh, enggak dihitung. Yang dipilih sama dia adalah bisnis yang diimpikan anak saya. Dia bilang, ini aja. Loh Cik, kenapa ini? Dia bilang, enggak tahu, feelingku ini. Lalu saya ngomong, ini sebetulnya mimpi anakku. Kalau gitu ketemukan dia. Hari ini saya janjian sama dia untuk bawa anak saya. Dia bilang, aku modalin semua, aku biayain semua. Cik, kalau enggak jadi ya apa, kalau gagal anggapan uang sekolah. Sistemnya gimana? Anggapan uang sekolah. Lu le ada cuan bagi 50-50. Le enggak ada cuan ya sudah. Dan selain cuan, kamu harus gaji anakmu sebagai pemilik, sebagai CEO dengan gaji yang lebih tinggi dari normal. Baru setelah itu lek ada cuan bagi 50%. Kalau enggak ada cuan ya sudah. Dan lek dibagi 50% kamu enggak cukup, jangan 50%. Aku 10, kamu 90. Tak pikir iki orang. Apa yang saya canangkan 5 tahun, enggak sampai 1 tahun. Saudara, Tuhan Papa. Amin. Apa yang jadi impian Bapak Ibu? Anda mau melihat hidupmu berkembang, melihat mujizat, melihat hal-hal yang luar biasa. Mari kembalikan, ingat kembali. Berapapun umur saudara, saudara anak. Tuhan itu Papa. Apa yang menjadi hatinya Papa? Dia ingin membahagiakan anak. Amin. Bapak Ibu punya mimpi, saya tidak bisa memberikan buat anak. Papa yang memberikan buat anaknya.